warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa Statistika 1 kelas B. Saya sebelumnya minta maaf kepada koordinator kelas ya. Mungkin saya slow respon karena kemarin lagi kurang enak badan, itu saya sedikit sakit ya. Nah, jadi saya udah janji juga membuat video untuk menambahkan kekurangan dari penjelasan materi sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas yaitu ada 4 soal. Nah, nanti teman-teman silahkan dilihat lagi video ini untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan, dan itu tugasnya deadline-nya nggak Senin ya, itu hari Rabu. Nah, mungkin pertemuan besok kita akan bahas soal lagi untuk memantapkan teman-teman bisa menjawab soal-soal yang diberikan dengan keyword-keyword yang nantinya mungkin membuat teman-teman bingung, dan teman-teman bisa tahu ini rumus yang mana dan cara mengerjakannya seperti apa. Nah, kita mulai dulu ya dari contoh soal yang pertama. Berat bayi yang baru lahir rata-rata yaitu 3.200 gram dan simpangan bakunya adalah 300 gram. Dan jika berat bayi berdistribusi normal, tentukan berapa persenkah bayi yang kurang dari 2.700 gram. Nah, di sini kan kemarin kita udah bahas ya. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, untuk simpangan bakunya sedikit terbalik, kita hapus dengan simpangan baku. Nah, teman-teman, di sini kita bisa tahu ya, diketahui terlebih dahulu. Nah, kalau diketahui itu berarti mu-nya sama dengan 3.200 gram untuk simpangan bakunya adalah 300 gram. Nah, di sini kita ingin mencari berapa persenkah bayi yang kurang dari 2.700 gram. Berarti X-nya itu adalah peluang X itu kecil dari, ini kurang ya, kurang berarti kecil dari 2.700 gram. Nah, ini adalah peluang yang kita cari, karena di sini ya keywordnya adalah kurang dari 2.700 gram. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang telah kita buat. Berarti ini adalah X-nya adalah 2.700 gram dikurang mu-nya itu tadi diketahui adalah 3.200. Sedangkan untuk simpangan bakunya tadi ada 300 gram. Nah, teman-teman nanti silahkan cari. Nah, ini adalah 2.700 dikurang 3.200 dibagi dengan 300, itu hasilnya adalah min 1,67. Berarti min 1,67. Nah, baru teman-teman silakan lihat di tabel Z ini ya. Nah, di sini min 1,67. Kita lihat 1,67. Jadi kita lihat dulu adalah 1,67. Berarti di sini ya 0,475. 1,6 2 3 4 5 6 7. Sini ya. Berarti di sini adalah 0,425 ya. Berarti di sini peluang Z kecil dari min 1,67. Nah, teman, kenapa sih min? Nah, tadi kita udah tahu ya. Di sini adalah kita lihat juga kurang dari 2.700 gram. Sedangkan hasilnya itu adalah min, berarti hasilnya itu di sini, teman-teman. Ini kan 1 2 3, berarti 1,67-nya tepat di sini. Makanya yang kita cari adalah sesuai pertanyaannya
berapa persen. Nah, yang di garis ini, yang di dalam ini, berapa persen ini yang kita hitung. Nah, makanya di sini adalah kan ini min, ini plus. Nah, ini makanya kita lihat ya, di sini itu adalah kita tahu ya kan dari grafik ini itu ada sebagaimana kita udah jelaskan jumlahnya itu adalah 1 ya. Nah, ini 0,5, 0,5. Berarti jumlahnya itu adalah dari angka di sini itu harusnya adalah 1. Nah, ini 0,5, 0,5. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, kita ingin tahu ini nih. Kan ini 1 ya. Jumlah total dari semua grafik itu adalah sama dengan 1. Makanya untuk tahu seberapa luas ini, luas semuanya ini adalah 0,5. Luas ini juga 0,5. Jadi semua luas dari grafik ini adalah 1. Nah, makanya di sini 1 ya, berarti kita 0,5 dulu ya. Kan kita ingin tahu yang ungu ini aja ya. Nah, kita ingin tahu yang ungu ini saja. Nah, kita tahu yang ini aja yang kita hitung ya, teman-teman. Persennya ini. Nah, jadi 0,5 dikurang peluang min 1,67 kecil dari Z kecil dari 0. Nah, maka di sini adalah 0,5 dikurang 0,425. Nah, ini adalah ini. Kita lihat di tabel Z ini ya. Nah, dikurang dengan ini enggak ya, sama dengan. Nah, sama dengan 0,5 dikurang 0,425 itu sama dengan 0,0475. Nah, ini adalah teman-teman luas yang ini nih adalah 0,0475. Jadi di sini peluang min 1,67 kecil dari Z kecil dari 0 itu adalah, kita lihat aja ini tabel Z-nya. Nah, di sini kalau kita ingin menjadikan persen berarti dikali 100%, berarti 0,0475 dikali 100%. Nah, inilah untuk soal yang pertama ya. Jadi teman-teman jangan lupa masukin rumus terlebih dahulu ya. Kalau sudah dapat rumusnya, kita lihat di tabel Z-nya. Nah, barulah kita kurangi dengan 0,5. Nah, kenapa? Karena yang dilihat kan dari sisi kiri ya, di grafik ini ya. Nah, kalau kita lihat dari grafik kiri ini, dari gambar yang di kiri ini, itu yang kita hitung adalah angka atau yang ada ini, yang ada yang sudah diarsir oleh warna ungu ini. Inilah yang kita tidak hitung, yaitu ini yang ditanya adalah berapa persen bayi yang kurang dari 2.700 gram. Ini dia. Bayi yang 2.700 gram itu sebesar ini. Sebanyak 0,0475%. Atau 4,75% ini ya. 4,75% kalau sudah dikali 100. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah contoh dari tinggi badan ya, ini. Nah, kita lihat dari tinggi badan 300 siswa di suatu SMA diperoleh rata-ratanya adalah 154, simpangan bakunya adalah 12, tinggi siswa berdistribusi normal, tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi badan. Ya, ini adalah 150 dan 160. Nah, kita tentukan dulu teman-teman di sini apa aja yang diketahui. N sama dengan 300, rata-rata berarti X ya. Rata-rata mu sama dengan 154, dan juga simpangan baku ini ya 12 cm. Nah, di sini kita ada dua ya yang kita cari ya, yaitu memiliki tinggi badan 150 dan 160. Berarti kita bisa menuliskan di sini peluang yaitu 150 kecil dari X kecil dari 160. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kita masukkan, jangan lupa ke rumus ya, Z sama dengan X1. Nah, ini kita X1, ini X2. X1 dikurang 154. Berarti X1 kita yang mana teman-teman? 150 ya. Kita langsung aja ya, 150. 150 dikurang 194 dibagi dengan, kita lihat simpangan bakunya adalah 12.
Nah, di sini hasilnya adalah min 0,33. Nah, kita cari yang kedua, Z2-nya. Z2 sama dengan berarti 160 ya, 160 dikurang 154 dibagi 12, itu hasilnya adalah 0,5. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini min ya. Ini plus. Nah, jadi teman-teman nanti kita bisa lihat dari sini. Dari hasil ini adalah ada dua ya, min dan plus. Nah, kita tahu, kita tuliskan di diagram ini adalah min ya. Kalau kita tahu sebelah kiri ini min, sebelah kanan itu adalah plus. Nah, jadi di sini kita tulis di sini adalah Z1, ini Z2. Kalau ini adalah min 0,33. Sedangkan ini adalah 0,5. Ini satu ya, 1 2 3. Ini masih 0,5. Berarti di sini nih. Nah, jadi yang ditanya itu yang di sini nih. Nah, yang udah diarsir oleh warna ungu ini adalah yang ditanya di sini. Nah, coba kita cari. Berarti peluang min 0,33 kecil dari Z, kecil dari mana nih, berapa ini? 0,5. Berarti di sini kita bisa tahu adalah kita cari, kita lihat tabel Z-nya min 0,33, kita cari tabel Z-nya adalah 0,5. Nah, coba kita lihat di tabel Z ini tadi ya. 0,33. Berarti nih 0,3 sini ya, 3. Berarti 0,1293 tambah, kenapa kita tambah, kita mencari ini ya, arsiran ini, berarti ini kita jumlahkan. Nah, jadi yang kedua adalah 0,5. Berarti 0,5 kita lihat di sini yang 00, berarti 0,1915 yang ini ya. Untuk 0,5 tabel Z-nya. Berarti 0,1915. 0,1915. Berarti kita jumlahkan itu hasilnya adalah 0,3208. Nah, jadi kalau kita hitung banyak siswanya, kan ditanya di sini teman-teman, tentukan banyak siswa yang memiliki tinggi badan. Dari 300 siswa ini, setelah kita cari ya, kan rata-ratanya adalah 154, simbangan bakunya 12. Di sini kita ingin tahu nih, dari 300 ini berapakah banyak siswa yang tinggi badannya antara ini nih, 150 dan 160. Berarti 150, 151 sampai dengan 160. Nah, jadi jumlahnya itu adalah, kalau kita cari banyaknya adalah banyak siswanya, yaitu sama dengan 0, ini ya, 0,3208 dikali jumlah siswa tadi berapa teman-teman, yaitu 300 ya, berarti 300 itu sama dengan 96,24. Jadi karena manusia itu banyak manusia, nggak ada koma-koma ya, berarti kita genapkan hanya menjadi 96. Ini dia untuk yang kedua. Nah, ini teman-teman, nanti kalau ada soal yang antara ya, nah teman-teman jangan lupa carinya seperti ini. Cari dulu Z1, Z2, buat pokoknya seperti ini. Ini bagi 2 ya. Nah, ini akan 0 ya. Ini plus, ini negatif. Ini 1 2 3 1 2 3. Berarti untuk di sini masih di sini ya. Nah, kalau misal 0 masih di sini. Nah, ini yang dihitung nih. Begitu ya. Kalau Z1, Z2 seperti itu ya. Ingat ya teman-teman, jumlah dari gambar ini adalah 0,5, 0,5. Jadi semua hasilnya adalah 1. Nah, jadi tadi kalau ini kita lihat ya, yang dihitung yang ini ya, satu sisi di kiri. Nah, berarti teman-teman harus mengurangi 0,5 dikurang dengan hasil tadi. Nah, kalau ini kan kita jumlahkan teman-teman. Kenapa kita jumlahkan? Karena ini kita menghitung yang ungu semuanya ini. Nah, antara 150 dan 160 di sini letaknya. Nah, oke ya, kemungkinan nanti teman-teman kalau kurang paham nanti kita bahas lagi di kelas ya. Oke, nomor 3 yaitu diketahui nilai ulangan matematika berdistribusi. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh yang ketiga,
yaitu diketahui nilai ulangan matematika per distribusi normal dengan rata-ratanya adalah 79, berarti min-nya adalah 79. Ini adalah 79. Simpangan bakunya adalah 10. Nah, jika terdapat 69% siswa yang tidak mengikuti remedial, nah tentukan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial. Nah, teman-teman, di sini kalau kita tahu ya 69% ini itu adalah tidak mengikuti remedial. Artinya apa? Artinya adalah nilainya bagus ya. Berarti dia lulus ya. Berarti yang ditanya adalah di sini kita bikin grafiknya adalah ada 69% yang tidak mengikuti remedial. Berarti kalau sebagaimana kita tahu di sini adalah 50%. Nah, dia sudah melewati batas nih. Nah, sudah masuk ke kiri. Sebagaimana kita tahu di sini udah negatif ya. Berarti di sini sama di sini. Nah, jadi kita tahu di sini batasnya nilai berapakah yang tidak mengikuti remedial? Di sini nih. Nilai berapa? Nah, ditanya nilainya. Nah, berarti semua mahasiswa itu tidak mengikuti remedial sudah melebihi ini. Nah, karena itu kita menghitungnya dengan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, di sini teman-teman setelah itu baru kita lihat dari hasil ini adalah berarti kita melihat di sini ada K ya. Nah, tadi ada K. Nah, coba peluang K kecil dari Z, kecil dari 0. Nah, berapa? Di sini adalah 19%. Nah, kita ingin melihat batas yang 19% ini nanti nilainya berapa sehingga dia bisa lulus atau tidak mengikuti remedial. Nah, nilai batas sampai di sini nih yang mau kita hitung. Nilai batas remedial yang tidak mengikuti remedial. Nah, ini adalah K. Nah, jadi di sini teman-teman kita tahu Z-nya ya. Nah, berarti kita udah tahu ya di sini Z-nya itu adalah kita lihat berarti ini sama dengan kalau 90% berapa ya? 0,19 ya. Nah, kita lihat 0,19 di tabel Z. Nah, kita lihat di sini dengan interpolarisasi ya. Nah, di sini kita lihat manakah angka di sini tabel Z yang angkanya mengikuti atau mendekati dengan 0,19. Yang lebih mendekati adalah ini ya, 0,1915. Berarti Z-nya adalah 0,5. Berarti kita gunakan di sini Z-nya sama dengan 0,5. X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku 0,5. Nah, jadi di sini yang ditanya X ya karena nilai minimum. Nah, ini X yang ditanya dikurang dengan ininya adalah 79 ya rata-ratanya dibagi dengan simpangan bakunya tadi adalah 10. Nah, maka di sini teman-teman kali silang aja ya. Berarti 5 X dikurang 79. Nah, tadi saya bilang di sini K-nya adalah min 0,5 ya. K-nya adalah min 0,5. Nah, K-nya di sini adalah Z ya. K sama dengan Z. Nah, di sini min 0,5. Kenapa saya min? Karena ini udah masuk ke kiri ya. Nah, udah 19% ini udah masuk melewati ya. Udah melewati garis ini udah masuk ke kiri, makanya min 0,5. Di min 0,5. Untuk K-nya. Nah, K-nya itu adalah batas di sini. Kita lihat dari apa tabel Z. Min 0,5. Makanya di sini teman-teman berarti min 0,5 ya. Jadi ini sudah dikali berarti min 5 sama dengan X dikurang 79 berarti X sama dengan 70. Berarti 79 dikurang 5 berarti 74. Nah, ini adalah nilai minimumnya. Nah, ini ditanyakan adalah tentukan nilai minimum siswa yang tidak mengikuti remedial. Jadi batas di sini itu adalah 74. Barulah tidak masuk remedial. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4. Nah, diketahui berat badan peserta yang mengikuti seleksi anggota tim sepak bola itu berdistribusi normal ya, dengan simpangan bakunya adalah 8 kg. Berarti kalau simpangan baku sama dengan 8 kg.
Sebanyak 75% peserta memenuhi standar berat badan yang kurang dari 65 kg. Nah, coba teman-teman lihat di sini, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Di sini adalah kurang dari. Nah, ini dia keywordnya teman-teman, kurang dari berarti dia sebelah kiri. Kalau 65 berarti sini 50%, yang ini adalah 25%. Nah, ini batasnya. Nah, karena kurang dari kita mengarah ke kiri. Nah, berat badan yaitu dari 65 kg. Tentukan rata-rata. Nah, rata-rata itu apa teman-teman? Itu adalah nih, mu. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah mu. Nah, kan Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan simpangan baku. Nah, kalau tadi kita mencari X ya, sekarang kita mencari mu. Nah, sebagaimana kita tahu di sini K-nya adalah berapa? Ini adalah 25% ya. Nah, 25% yaitu 0,25. 0,25. Nah, kita lihat di tabel Z yang mendekati 0,25 itu yang mana? 0,25 yaitu 0,25 ini loh, 2454 2486 sama 2517. Nah, kalau ini lebih ya, yang mendekati ini adalah 0,2486. Berarti di sini untuk tabel Z kita adalah 0,2486. Kita lihat Z-nya yang mana teman-teman. Ini kan untuk angkanya, berarti Z-nya kita lihat ini 0,6. Lebih jelas ya. Berarti ini adalah 0,6. Ini 1 2 3 4 5 6 7. Berarti 0,67 ya. Berarti Z kita adalah 0,67. X sama dengan di sini X-nya peserta memenuhi berat badan yaitu 65 kg. Dikurang mu-nya yang kita cari dibagi dengan simpangan baku. Simpangan baku di sini adalah 8 kg. Nah, di sini kita cari teman-teman, berarti 8 dikali 0,67 ya. Berarti di sini 5,36 sama dengan 65 dikurang mu. Nah, jadi di sini kalau kita cari mu sama dengan 65 dikurang 5,36. Hasilnya adalah 59,64. Jadi rata-rata berat badan peserta yang mengikuti seleksi itu adalah 59,64 kg. Oke, baiklah teman-teman, ini untuk sementara ya penjelasannya. Nanti untuk selanjutnya kita akan bahas lagi di kelas. Untuk tugasnya tidak usah dikerjakan terlebih dahulu, akan kita kerjakan di hari Senin besok, hari Minggu satu lagi ya. Kita akan mengerjakan untuk tugas ini. Oke, saya akhiri ya. Selamat malam semuanya.